Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Properti adalah salah satu sektor yang mendorong kenaikan IHSG naik 1,8% dalam perdagangan kemarin. Harga saham Agung Podomoro atau APLN mengalami penguatan 6,67% dan inilah corporate info selengkapnya. Emiten Perkebunan Astra Agro Lestari atau AALI bagikan dividen interim Rp196 miliar. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, setiap 1 jam AALI akan mendapatkan dividen senilai Rp102. Cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi akan dilaksanakan pada 11 Oktober 2021, sementara pembayaran dividen pada tanggal 22 Oktober 2021. Astra Autopart atau Auto juga akan membagikan dividen interim untuk tahun buku 2021 sebesar Rp11 per saham, senilai total Rp53,01 miliar. Dijadwalkan cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi pada tanggal 11 Oktober 2021 dan pembayaran dividen jatuh pada tanggal 22 Oktober 2021. IHSG makin berkibar ke zona hijau pada akhir perdagangan hari Senin, mendaki 1,83%. Aksi akumulasi investor pada saham-saham termasuk properti diantaranya adalah harga saham APLN atau PT Agung Podomoro Land Tbk yang menguat 6,67 menjadi 144. Kalau dihitung sejak 7 hari yang lalu yaitu 27 September 2021, harga saham APLN hari ini sudah naik 15,2% dibandingkan harga saat itu Rp125. Adapun sejak setahun lalu harga saham APLN sudah naik 23% dari harga saat itu Rp95. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, indeks harga saham gabungan makin berkibar ke zona hijau pada akhir perdagangan Senin kemarin dan mendaki ke posisi 6.342 setelah terdongkrak sekitar 113 poin atau naik 1,83%. Aksi akumulasi investor pada saham-saham properti dan komoditas ikut mendorong laju IHSG. Ya, kita beralih ke wilayah Eropa. FTSE 100 Inggris, pemirsa, mengalami tekanan 0,23% di level 7.011,01. Kemudian CAC 40 Perancis juga mengalami tekanan 0,61% di level 6.477,66. Sementara DAX Jerman juga mengalami tekanan 0,79% di level 15.036,55. Ya, bagaimana dengan bursa Wall Street yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda? Dow Jones juga mengalami tekanan 0,94% di level 34.002,92. Kemudian S&P 500 melemah 1,3% di posisi 4.300,46. Demikian juga Nasdaq Composite Index yang turun 2,14% di level 14.255,48. Ya, bagaimana dengan pergerakan bursa Asia? Indeks Nikkei di Jepang pagi ini dibuka turun 1,74% di level 27.950,83. Demikian juga dengan Kospi Korea Selatan pagi ini juga melemah 0,96% di level 2.990,21. Adapun pada closing market kemarin, Straits Times Singapura ditutup naik 1,26%, kemudian Hang Seng Hong Kong ditutup melemah 2,19%. Ya, kita beralih ke pergerakan harga komoditas. Minyak kategori WTI mengalami penguatan 0,01% di level 77,62 dolar Amerika per barrel. Nikel mengalami pelemahan 0,06% di level 18.035 dolar Amerika per metric tons. Adapun emas juga turun 0,04% di level 1.769,85 dolar Amerika per troy ounce. Adapun pasar CPO masih tutup. Ya, lantas bagaimana dengan pergerakan falas? Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika di posisi Rp14.199, euro Rp16.495, kemudian pound sterling Rp19.323 dan yen Jepang di posisi Rp127,93.